Saudara, mungkin kalau bagi saya untuk bisa bertemu dengan keluarga tidak memakan waktu berjam-jam karena masih tinggal di Jakarta. Tapi bagi teman saya, ini jurnalis Kompas TV Yasir Nenek Ama, untuk mudik pulang ke kampung halaman bisa bertemu dengan keluarga membutuhkan waktu 20 jam karena ia mudik ke Adonara, Nusa Tenggara Timur. Lalu bagaimana reaksi keluarga setelah 7 tahun terpisah? Kita ikuti perjalanannya. 7 tahun tak bisa merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Akhirnya tahun 2022 ini saya bisa mudik untuk bertemu keluarga. Sejak pukul 2 dini hari, saya sudah berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan pulang kampung ke Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tepatnya di Terminal 2D. Ya, saat ini saya akan mengajak pemirsa Kompas TV semuanya untuk mengikuti keseruan perjalanan mudik lebaran saya ke timur Indonesia. Tepatnya di daerah Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk melakukan penerbangan, saya harus melewati pemeriksaan terkait dengan persyaratan mudik, yakni sudah vaksin booster. Kapan kita akan ditanyakan syarat penerbangan, yaitu sudah 3 kali vaksin? Ternyata ditanyakan pada saat kita check-in di konter bagasi. Sama mbaknya ya mbak ya? Mana mbaknya? Tuh, mbaknya yang bertugas untuk menanyakan apakah kita sudah vaksin booster atau tidak ya? Inilah rute panjang yang harus saya lewati. Rute mudik saya dengan menggunakan pesawat terbang ini adalah dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ke Surabaya dulu, waktu perjalanannya sekitar 2 jam, kemudian dari Surabaya saya harus transit terlebih dahulu sekitar 1 sampai setengah jam, 1 sampai 1,5 jam, kemudian itu lanjut dari Surabaya ke Kupang. Sesampainya di Surabaya, saya harus kembali bersabar dan menunggu selama 1,5 jam untuk kembali terbang ke Bandara El Tari Kupang. Transit yang kedua yaitu di Bandara El Tari Kupang setelah dari Surabaya. Di sini transitnya lumayan lama saudara, sekitar 6-7 jam. Sambil nunggu saya mau info dulu nih soal berapa sih harga tiket one way saya dari Jakarta ke Larantuka. Saya belinya itu sekitar 1 bulan sebelum keberangkatan, itu harganya sekitar 3 juta rupiah. Itu sudah cukup lumayan tinggi ya, dari yang biasanya hanya sekitar 2 juta rupiah. Saya sempat iseng ngecek harga tiket H-3 hari H saya berangkat, ternyata harganya sudah melambung tinggi, bahkan sampai 12 juta rupiah. Memang nih kalau mudik ke Indonesia Timur tuh harga tiket naiknya tuh emang gak main-main nih. Dan inilah Bandara El Tari Kupang. Meski terasa lelah, namun bayangan berkumpul bersama keluarga memberikan semangat tersendiri untuk terus melangkah. Akhirnya naik pesawat juga ke Larantuka. Pesawatnya lebih kecil dibandingkan dengan pesawat dari Surabaya ke Kupang. Ini dia bentuk pesawatnya. Nggak lama, cuma 30 menit langsung tiba di Larantuka. Puas menggunakan berbagai moda transportasi penerbangan, kini saya menuju ke Pelabuhan Larantuka, Flores Timur. Saya harus menggunakan kapal motor untuk menuju ke Pulau Adonara. Sudah sampai di Larantuka. Kita lanjut lagi perjalanannya pemirsa Kompas TV, karena kampung saya ada di Pulau Adonara. Di pulaunya kita lanjut dengan menyeberangi menggunakan kapal seperti ini. Pemandangan indah terhampar sepanjang perjalanan. Tentu, saya pun tak mau ketinggalan untuk menikmatinya. Selesai nyebrang dari Larantuka menuju ke Pulau Adonara, tepatnya di Pelabuhan Tobilota. Sudah sampai di sini, saya masih harus melanjutkan perjalanan saya menggunakan jalur darat, menggunakan mobil untuk menuju ke kampung halaman saya. Di belakang pemandangannya indah banget kan? Sesampainya di pelabuhan di Pulau Adonara, saya mengganti moda transportasi dengan mobil dan melakukan perjalanan darat menuju ke rumah saya. Saya pun memanfaatkan waktunya untuk beristirahat. Bekerja di ibu kota tak pernah membuat saya lupa bahwa ada keluarga yang setia berdoa. Rindu tak bertemu keluarga,
membuat saya rela menempuh perjalanan selama 20 jam lamanya. Bersabar, menghadapi rasa lelah, berbuah bahagia, yakni merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah hampir 1 jam lamanya perjalanan darat di tengah malam, akhirnya sampai juga saya di kampung halaman saya di Desa Horinara, Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Ini sudah jam 11 malam, jadi nampaknya kedua orang tua saya juga sudah tidur. Dan yang penting sudah sampai dengan selamat. Jadi terima kasih buat pemirsa Kompas TV yang sudah mengikuti perjalanan mudik saya dari Jakarta hingga ke Adonara NTT, hampir 20 jam lamanya. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berkumpul bersama dengan keluarga di hari yang bahagia ini. Yasir Nenek Ama, Adonara, Nusa Tenggara Timur. Menempuh perjalanan panjang dari bandara, di udara, kemudian ke laut, sampai juga dengan ke darat, akhirnya sudah tiba bertemu dengan keluarga. Sekarang kita cerita-cerita lagi lebih lengkap dengan Kak Yasir, saya panggilnya. Kak Yasir, selamat sore nih, betul ya di sana udah sore ya Kak ya? Betul, Audrey, sudah sore. Selamat lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat lebaran juga minal aidin wal faizin. Aduh, Kak Yasir seneng banget. Jadi di belakang ini gimana ceritanya? Ini keluarga-keluarga Panadonton semua sudah bersilaturahmi. Apa kata-kata pertama atau mungkin kesan pertama setelah berapa tahun ini nggak ketemu dengan keluarga, Kak Yasir? Betul sekali, Audrey. Aku kalau dihitung sekitar hampir 7 tahun tidak lebaran, tidak Idul Fitri bersama dengan keluarga. Dan memang tahun ini disempatkan, sebenarnya mau pulang beberapa tahun yang lalu, tapi karena pandemi, jadi akhirnya terhalangi. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa libur dan juga bisa merayakan Idul Fitri di kampung halaman saya. Seperti yang tadi disaksikan, ya lumayan jauh tapi berbuah manis. Alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan keluarga besar saya di sini. Dan kalau kita lihat, Audrey, di belakang saya ini, boleh kasih salam ke pemirsa Kompas TV. Nah, mereka ini adalah keluarga besar saya, Audrey, yang memang sengaja kalau kumpul, memang kita pisahkan di salah satu rumah keluarga. Kemudian karena lagi mau live bareng sama Kompas TV, saya kumpulin mereka biar bisa ngobrol bareng sama pemirsa Kompas TV. Senang, haru, akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga pastinya setelah beberapa tahun tidak bisa Idul Fitri bersama dengan keluarga. Banyak momen-momen yang akhirnya bisa saya nikmati bersama dengan keluarga secara langsung, karena Ode juga tahu kalau kita menjadi seorang jurnalis kadang-kadang tahun pertama, kedua, ketiga kita belum bisa mudik karena ada kewajiban untuk liputan arus mudik dan segala macam. Tapi alhamdulillah tahun ini akhirnya bisa diberikan kesempatan untuk pulang ke kampung halaman, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan keluarga, dan bertemu dengan keluarga besar saya di belakang ini. Nah, begitu, Audrey. Jadi udah 7 tahun lama banget penantiannya Kak Yasir ya. Nah biasanya tuh ada panganan apa sih Kak yang biasanya menjadi tradisi untuk di Lebaran? Nah meskipun saat ini kan dengan protokol yang ketat ya Kak ya. Nah itu susah-susah gampang nggak sih kalau kita mau nyemil gitu ya? Aduh mungkin kita harus malu-malu dulu berpindah ke jauh terus kita baru makan atau gimana tuh Kak? Ya betul, ini kalau seandainya di sini memang tetap karena pandemi COVID-19 itu masih ada, tapi memang himbauan itu selalu diberikan kepada warga ataupun dari aparat desanya pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri tadi seperti terus itu pada saat berkumpul gitu. Jadi semuanya juga memastikan kondisi kesehatannya benar-benar fit, apalagi kalau kita kumpul kan ada keluarga yang memang kondisinya memang sudah lanjut usia, kemudian sudah agak tua begitu. Mereka yang benar-benar harus dijaga kondisinya. Kalau dilihat nih di belakang saya ini anak-anak muda semua. Ya mereka termasuk yang sehat-sehat lah. Karena yang orang tua, termasuk orang tua saya, bapak saya itu mereka ada di dalam rumah. Begitu memang mereka dipisahkan, diberi ruangan khusus begitu untuk yang lebih tua sehingga memang mengurangi interaksi dengan warga yang memang berkumpul. Apalagi momen Idul Fitri ini kan momen berkumpul. Gitu. Jangan sampai setelah berkumpul malah ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu, Audrey. Nah, kalau berbicara soal panganan, memang kalau di Adonara sendiri ada makanan-makanan khas yang selalu disajikan pada saat Idul Fitri begitu, seperti kalau sering ada ketupat di Adonara, tepatnya di desa saya ada namanya kaleso. Itu bentuknya memanjang, isinya sama seperti ketupat tapi cara pembuatannya lebih simpel begitu. Kemudian nanti ada ayam kelapa begitu, dan biasanya lebaran kedua nih Audrey baru kita manfaatkan untuk masak-masak bareng gitu. Nanti ada kita kumpul, kemudian nanti ada bikin masak, ada namanya bloma, itu tuh tradisi masak. Jadi makanannya itu dimasak di bambu kemudian dibakar
kemudian nanti dimakan bareng-bareng, tapi biasanya tuh tradisi itu dilakukan pada hari Lebaran kedua dan juga ketiga, Audrey. Oke, jadi Itu. kayaknya cerita-cerita dari Kak Yasir nih tentang makanan kayaknya harus diliput lagi ya, biar besok ada lagi di Indonesia Update ya. Kak Yasir, kan ini menempuh perjalanannya 20 jam nih Kak ya. Ada perjalanannya udara, laut, sampai dengan darat. Nah itu kalau balik berarti sampai segitu juga lamanya. Dan apa sih mungkin yang dirasakan pada saat menempuh 20 jam itu loh Kak, akhirnya sampai ke kampung halaman? Capek pasti, karena kan pada saat saya pulang kan dalam kondisi ibadah puasa juga, tapi memang ya harus dinikmati proses perjalanannya. Berharap tidak ada delay, kemudian berharap semuanya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah kemarin perjalanan saya Audrey itu berjalan dengan lancar, pesawat tidak delay, aku pun juga tidak terlambat. Kemudian pada saat menyeberang juga tidak ada kendala, karena biasanya takutnya pada saat menyeberang dari Larantuka ke Adonara, takutnya harusnya lagi kenceng nih, harusnya lagi gede, jadi kita nggak bisa nyebrang dulu, kadang-kadang seperti itu. Dan memang nanti baliknya itu mungkin agak lebih susah karena aku harus bermalam satu hari di Kupang terlebih dahulu, baru lanjut ke Jakarta. Jadi kalau pas berangkat ke sini bisa langsung 20 jam. Nah, tapi pas pulang aku dari Larantuka harus bermalam dulu satu hari di Kupang, keesokan harinya baru terbang ke Jakarta begitu. Jadi kalau pulang itu waktunya agak lebih panjang sih. Wah, Begitu. sehat-sehat Kak Nene. Salam buat keluarga semuanya. Selamat Hari Lebaran. Buat besok kita tunggu-tunggu lagi ceritanya ya. Ya, ini ada ucapan selamat Lebaran juga nih dari keluarga besar Silakan. saya. Boleh diucapkan? 1, 2, 3. Selamat ya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Audrey.